Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut. Di sini ada klien nomor 7933 ya, ada wawancara Hodam ya. Terawangan masuk kemarin ya jam 17.54, baru bisa Mbak Wira layani hari ini ya. Hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 4.30 pagi, habis subuh. Habis subuhan ya, Mbak Wira sempatkan zikir sebentar, kemudian mulai melayani klien karena yang antri sudah banyak ya. Jadi wawancara Khodam kali ini memang sengaja Mbak Wira ambil pagi ya sesinya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang ingin Mbak Wira sampaikan kepada Anda dan kepada seluruh pendengar channel Mbak Wira ya. Semoga apa yang Mbak Wira sampaikan dapat memberikan manfaat. Jadi memang ada dua brand besar ya, Padepokan Sengkelat sebagai rajanya Azimat. Kenapa? Karena memang Mbak Wira mengkhususkan diri pada pembuatan azimat ya. Mbak Wira tidak membuat mustika, Mbak Wira tidak membuat pusaka, Mbak Wira tidak menghandle hajat ya. Nah, kita tahulah banyak praktisi yang membuat pusaka iya, membuat azimat iya, pembersihan area iya, menerima hajat, jual rumah, jual tanah iya, semuanya iya dia lakukan. Ya nggak apa-apa, gayanya, stylenya memang seperti itu. Tapi kalau Mbak Wira sendiri mengkhususkan diri pada pembuatan azimat, itulah kenapa Mbak Wira tidak menerima jasa lain ya. Kalau terawangan itu biasa ya, karena memang dalam membuat azimat itu terawangan kan harus main. Kalau dalam membuat azimat terawangan nggak main, gimana kita bisa melihat Khodam yang datang kemudian berkomunikasi dengan dia, membuat perjanjian, dan setelah itu kan hanya part of ya, bagian dari keterampilan ketika seorang ingin menjadi seorang praktisi yang bisa menghadirkan Khodam untuk membantu hajat kan gitu. Jadi memang branding sebagai Padepokan Sengkelat rajanya azimat. Kemudian kalau Mbah Wira sendiri membranding diri dengan apa? 3 kebaikan. Apa itu? Yang pertama, ketika ritual menggunakan ilmu yang baik ya. Jadi basically Mbah Wira menggunakan ilmu hikmah ya, ada asma-asma dan khosam-khosam yang dipakai. Kemudian yang kedua, dengan tata cara yang baik ya. Jadi dalam menghadirkan Khodam ya, dalam membuat perjanjian, semuanya saja ya. Jadi tata caranya dari A sampai Z itu Mbak Wira menggunakan tata cara yang baik. Tidak ada di situ perjanjian dengan demon, menggunakan sigil-sigil, kemudian apalagi membuat perjanjian dengan iblis ya, kemudian offering ya, ataupun ubur rampe yang dipakai nggak ada yang berasal dari darah, sperma, organ tubuh ya, makhluk seperti kulit, tulang, darah, mata, dahi, itu nggak ada. Kemudian apalagi tidak menggunakan darah. Nah, semuanya itu menggunakan tata cara yang baik, yang tidak menyimpang dari aturan agama ya. Mbak Wira paling menggunakan buhur, kemudian ada beberapa minyak racian ya, buatan gurunya Mbak Wira, dan itu murni pure aliran hikmah tanpa menggunakan ilmu-ilmu ataupun tata cara yang aneh-aneh ya, seperti apa conjuration dari aslinya ya, yang menggunakan sigil-sigil dan sesembahan kepada demon. Makanya Mbak Wira tidak mengeluarkan demon. Kenapa? Karena memang tata caranya baik, tidak ada ya, dalam tata cara alimah ini tidak ada ya kita membuat perjanjian khusus dengan demon-demon, menghadirkan demon-demon itu nggak ada. Menggunakan kristal-kristal, menggunakan apalagi yang aneh-aneh itu nggak ada. Jadi memang benar pure murni tata caranya baik. Oleh karenanya juga bisa memberikan manfaat yang baik kepada penggunanya. Apa itu manfaat yang baik? Yaitu membawa penggunanya ya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya baik dalam segala hal, ibadahnya baik, tata hidupnya baik, tutur katanya baik, sholatnya baik. Kemudian kalau sholat ini utama ya, oleh karenanya Mbah Wira itu tidak pernah tanya ya kepada pemahar. Jadi baik dulu sejak ada grup Padepokan Sengkelat ataupun sekarang setelah tidak ada grup Padepokan Sengkelat, Mbah Wira itu tidak pernah tanya gimana kamu udah meditasi apa belum, gimana kamu udah bertapa apa belum, gimana kamu udah puasa apa belum. Nggak pernah Mbah Wira tanya kayak gitu. Paling Mbah Wira tanya, udah sholat apa belum, ayo sholat kalau belum sholat. Paling itu aja yang Mbak Wira tanyakan. Kenapa? Karena sholat itu yang utama. Mbak Wira itu tidak pernah menuntut murid-murid Mbak Wira untuk tirakat yang aneh-aneh. Ayo kita tirakat meditasi bertapa-tapa ngebleng, tidak terkena cahaya 3 hari 3 malam. Kemudian apa, menyembah kepada
apa zat yang maha kuasa. Wah, aneh-aneh bahasanya itu. Mbah Hira nggak berapa, paling yuk sholat yuk, kalau udah sholat lanjutkan zikir, zikrullah, istighfar boleh, sholawat boleh, udah itu aja paling ya. Itu sudah sering sekali Mbah Hira sampaikan, baik dulu ketika masih ada grup Padepokan Sengkala ataupun sekarang tidak, tetap paling sholat yang saya tanyakan ya. Nah ini nanti murid-murid Mbah Hira kalau misalnya dulu yang ya masih ada di grup ya, kemudian mendengarkan channel ini, mendengarkan perkataan ini, boleh nanti komentar di bawah, bener nggak? Kalau paling ya Mbak Wira seperti itu aja gitu ya. Nah kita kembali, jadi memang semuanya itu Mbak Wira lakukan demi kebaikan ya, dari kebaikan, dengan kebaikan, dan demi kebaikan. Nah oleh karenanya kali ini pun Mbak Wira akan memberikan saran-saran masukan, karena Anda yang minta ya, klien nomor berapa ini, 7933 yang minta memberikan saran masukan, maka saran masukannya ya Mbak Wira akan memberikan saran yang baik-baik, tidak akan memberikan saran yang aneh-aneh ya. Itulah kenapa kalau rekaman dari Mbak Wira itu didengarkan oleh pasangan gitu kan, katakan seorang suami juga ikut didengarkan istrinya, ya nggak masalah gitu loh, karena sarannya baik-baik gitu, nggak ngajak saran yang aneh-aneh gitu. Atau seorang anak kemudian orang tuanya ikut mendengarkan, ya nggak masalah juga gitu ya. Kenapa? Karena sarannya baik-baik, nggak ada yang aneh-aneh. Kita kembali. Jadi untuk wawancara Khodam ya, dari Azimat, dari klien nomor 7933, pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan si Khodam selama seminggu ini ya, selama mendampingi klien ya. Di sini perasaan Khodam ya baik ya, biasa saja, artinya tidak ada yang negatif, tidak kecewa, tidak marah, tidak apa ya, biasa aja sebagaimana orang yang baru kenal ya, saling penjajakan, saling mengamati, saling mendengarkan, saling melihat ya. Dalam kalimat bonding itu ada yang berbunyi ya, ada kalimat yang berbunyi bacalah pikiranku dan bacalah isi hatiku, sehingga ketika aku membutuhkan sesuatu tanpa aku ngomong, kamu sudah tahu ya, kamu akan membantuku gitu kan? Kamu akan membantuku dengan kekuatanmu. Jadi tanpa kita ngomong dia sudah tahu. Itu level tertinggi dari seni memiliki azimat berkhodam ya, yaitu apa, auto benefit. Jadi kita nggak usah nyuruh yang aneh-aneh, dia sudah paham. Tapi itu proses. Untuk mencapai ke sana kita harus sering komunikasi. Sebagaimana kalau kita punya pasangan, pasangan itu kita sakit, nggak usah minta dibuatkan jahe anget itu kan. Ya gimana ya, belum makan kan dari pagi karena tadi aku lihat dirimu perjalanan jauh. Nih aku buatin pisang goreng, aku buatin nasi padang dan seterusnya gitu. Kalau bonding itu udah baik, maka akan otomatis seperti itu. Nah untuk menjalin bonding yang baik ini gimana Mbah? Nggak usah aneh-aneh, cukup dua. Yang pertama apa? Rutin komunikasi. Yang kedua rutin memberikan hadiah. Nggak aneh-aneh ya. Lomba kalau aku nggak pernah komunikasi sama Khodam ya nggak gimana, ya nggak gimana, nggak apa-apa. Karena memang azimat berkhodam buatan Mbak Wira sudah didesain anti ribet, anti ruwet, semua tinggal pakai. Tapi nampaknya ya, kemudahan yang Mbak Wira berikan itu kemudian membuat pemahar itu jadi malas menjalin komunikasi. Padahal komunikasi di sini tujuannya adalah untuk apa? Meningkatkan pemahaman, supaya pemahar itu banyak tahu dan tahu banyak tentang khodamnya. Dia tahu karena dia sering berkomunikasi dengan khodamnya. Tentang azimat dia tahu karena sering berkomunikasi dengan Mbah Wira. Karena akhirnya dibuat anti ribet, anti ruwet, tuah tetap jalan. Ini pun tuahnya jalan ya, testimoni juga ada di atas, nanti akan Mbah Wira sertakan. Tapi akhirnya membuat pemahar itu menjadi malas. Ya ini sebetulnya ya kurang pas ya. Jadi gimana Mbak solusinya? Ya nanti mulailah rutin menjalin komunikasi. Komunikasi itu simpel kok. Misalnya kita sholat ya, sholat wajib itu 5 waktu ya. Habis sholat kan kita duduk untuk wirid ya. Habis wirid selesai, lanjutkan aja duduk diam, panggil khodamnya untuk hadir. Wahai khodamku yang bernama ini, coba hadirlah ke sini, penuhi panggilanku, hadir. Nah setelah khodam hadir, di situ gimana sih rasanya ketika khodam hadir? Ada manifestasi. Apa itu manifestasi? Silahkan didengarkan di video YouTube Mbah Wira ya. Setelah ada manifestasi, khodam hadir ya, 2 menit sampai 3 menit itu khodam sudah hadir ketika dipanggil. Kemudian Anda lanjutkan komunikasi, gimana kabarmu hari ini? Kabarku baik misalnya. Atau gimana kabarmu hari ini? Kabarku kurang baik misalnya. Pimpinan marah-marah, ada teman yang iri kemudian menghasut pimpinan sehingga pimpinan jadi kurang respek kepadaku.
Nah, itu kan komunikasi gitu loh. Nah, oleh karenanya aku perintahkan kepadamu, coba ungkap siapa sih dalang yang menghasut pimpinan ini, kemudian tunjukkan jeleknya, tunjukkan bahwa yang dia sampaikan itu hanya fitnah, sehingga pimpinan kembali baik padaku. Aku perintahkan padamu menjalankan perintahku dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu, gitu. Nah, akhirnya terjalin komunikasi, afirmasi kan itu namanya. Kodam akan berjalan, diawali dengan komunikasi. Mohon maaf keputus ya, ada telepon masuk. Jadi bentuk komunikasi paling sederhana itu adalah afirmasi. Afirmasi. Misal nih habis sholat maghrib gitu kan, dzikir wirid ya, kemudian kan Anda lagi duduk tuh, Anda lanjutkan sambil komunikasi ya. Kodam Anda panggil untuk hadir, kemudian Anda ajak komunikasi di situ. Kodam, gimana kabarmu? Gimana, udah ketemu belum orang yang memfitnahku? Itu loh orangnya yang sana itu loh ya. Nah, ini hari ini akibat perbuatannya aku jadi banyak pekerjaan ya, badanku capek banget ya, remek. Coba sih aku perintahkan padamu untuk membooster energi tubuhku sehingga ya, proses healing, proses penyembuhan di tubuhku berjalan lebih cepat. Gitu. Nah, ini sehari aja udah ada 2 komunikasi nih. Pas duhur ya, siang komunikasi untuk mempengaruhi pimpinan karena kena hasut gitu kan. Malam maghrib afirmasi lagi nih. Untuk apa? Membooster energi tubuh dalam rangka healing misalnya. Atau maghrib misalnya, atau isya lah, isya habis sholat isya ya, kemudian wirid ya, dzikir dulu sebentar, habis itu sambil duduk nih kan, masih sambil duduk lanjut komunikasi. Kodam, kemarilah misalnya. Ada orang yang nggak senang denganku di kantor ya, biasalah namanya kantor itu kan tidak semuanya orang suka dengan kita. Pasti ada saja yang bermasalah, pasti ada saja yang nggak senang. Ini dengar-dengar dia suka pakai magic. Aku perintahkan padamu untuk malam ini melakukan proteksi ataupun perlindungan kepadaku dan keluargaku, sehingga kalau ada kiriman energi negatif, janji negatif, halau, jangan ragu-ragu, halau semuanya, jangan biarkan masuk mendekat mengenaiku ataupun keluargaku misalnya. Nah, ini udah jadi komunikasi lagi, afirmasi untuk proteksi misalnya. Jadi hal-hal semacam itu tuh baik gitu loh untuk dilakukan. Menjalin kedekatan tuh ya seperti itu awalnya, hingga nanti kemudian tuah itu akan berjalan otomatis tanpa Anda perintahkan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, oh tuanku kalau pagi mintanya begini, tuanku kalau malam senengannya begini, aku lakukan sebagaimana rutinitas biasanya gitu. Inilah yang ya pemahar sekarang kurang melakukan itu. Ya entah kenapa kodam itu sering dianggurin. Nah, sama seperti milik Anda ini sering dianggurin gitu loh, sering tidak dipakai untuk apa-apa. Padahal kalaupun Anda seorang dewasa yang bekerja, setidaknya udah ada 2 afirmasi tuh. Yang pertama mempengaruhi pimpinan agar lebih senang dengan Anda. Yang kedua itu kan proteksi untuk melindungi diri Anda dari gangguan-gangguan orang-orang yang nggak senang dengan Anda. Udah ada 2 minimal tiap hari. Kalaupun ada pedagang misalnya pagi kerejekian, pasti diakses kan. Wahai kodamku, kemarilah, aku hari ini mau berdagang. Daganganku adalah kontrakan kos-kosan, masih ada 2 tuh yang kosong di atas misalnya ya. Ini ada nih pemahaman bahwa yang juragan kontrakan nih ya, ada 2 tuh yang kosong di atas. Aku perintahkan padamu, coba sih keliling gitu kan. Kalau ada orang yang cari kos-kosan, pengaruhilah supaya dia mau mampir ke sini. Kalau sudah mampir, pengaruhilah agar dia cocok dan senang dengan kamar yang aku sediakan ya. Kalau dia sudah cocok dan senang, pengaruhilah agar dia mau membayar di muka misalnya. Loh, kan kerejekian ya. Kalau misalnya malam misalnya, hai kodamku, aku datanglah kemari gitu kan. Aku punya bisnis kos-kosan. Dengar-dengar depan rumah itu juga mau membangun bisnis kos-kosan. Dia mendatangkan praktisi supernatural magic kemarin, sudah nyebar bunga sama dupa di depan rumahnya dia. Coba sih aku perintahkan padamu untuk menetralisir kos-kosanku ya, barangkali ada yang negatif, ada titik-titik yang serem, ada titik-titik yang energinya nggak nyaman, ada titik-titik yang membuat penghuni itu nggak senang. Coba dinetralisir misalnya. Nah gitu itu loh, selalu ada afirmasi sebenarnya kalau kita mau. Itulah kenapa Mbak Wira sering sampaikan bahwa yang namanya tuah ya, berjalannya tuah itu bergantung IQ dan kreativitas dari pemilik kodam.
Kenapa? Karena tanpa IQ dan kreativitas nggak akan muncul hal semacam itu. Karena itu murni pure kreativitas. Ya, lagi misalnya sore-sore. Ini yang bagi yang jomblo nih, sore-sore gitu kan. Lihat di jalanan banyak orang gandengan, ya, truk aja gandengan masa kamu enggak gitu kan. Dia panggil kodamnya, ya kodamku hadirlah kemari gitu kan. Oh iya, aku ini umurku udah 30 tahun, udah waktunya menikah misalnya. Aku ini masih jomblo. Coba sih aku perintahkan padamu mempercerah auraku, membuat orang lain nyaman denganku, sehingga kalau ada wanita yang kenal denganku, dia mau ya bersedia, tertarik, suka, senang, suka, sayang, cinta dan sebagainya, sehingga mau aku ajak menikah. Afirmasi kayak gitu ya. Ini pasti ada komunikasi lah ya, intinya pasti ada komunikasi. Banyak kok hal yang bisa kita lakukan, yang penting kita mau mengeksplorasi khodam gitu ya. Jadi ada hal yang ingin Mbak Wira pesankan adalah pemahar itu banyak yang belum paham ya, baik azimat itu bagaimana ataupun khodamnya seperti apa, karena tiap khodam itu unik, tiap individu itu unik. Maka pahamilah mereka ya. Memang azimat Mbak Wira itu dibuat anti ribet, anti ruwet, simple banget. Tapi tetap ya, jangan ragu kepada para pemahar ini, jangan ragu untuk apa? Menjalin kedekatan dengan khodam. Bagaimana cara menjalin kedekatan? Dengan komunikasi. Seperti apa komunikasinya? Yang paling baik dilakukan sambil meditasi ataupun duduk tenang, santai sehabis wirid. Seperti apa contohnya? Ya tadi sudah Mbak Wira jelaskan di depan gitu ya. Kemudian memberikan offering atau hadiah. Dalam setiap pemaharan itu selalu Mbak Wira sertakan bonus dupa. Selalu itu. Dupa itu bisa Anda bakarkan setiap hari pagi misalnya sebelum mulai aktivitas. Sebagai apa? Energi, bekal energi bagi khodam dalam menjalankan afirmasi yang Anda berikan. Ataupun malam. Ya, bakarkan malam. Sebagai apa? Bekal energi bagi mereka untuk melakukan proteksi ketika Anda tidur. Karena saat kita tidur itu ya serangan itu rawan masuk kayak gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, Mbah saya ini awam, masih belajar, belum bisa komunikasi sama khodam. Lalu saya harus bagaimana? Kalau Anda nggak bisa komunikasi sama khodam, Anda bisa komunikasi sama Mbak Wira. Saya takut Mbak Wira kan sibuk. Kalau takut, dengarkan channelnya. Simak Instagramnya, Instagram Mbah Wira atau channel Mbah Wira. Di situ Mbah Wira banyak mengunggah testimoni yang aneh-aneh. Itu bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk mencoba melakukan eksplorasi pada khodam. Kemudian dalam channelnya YouTube Mbah Wira, di situ Mbah Wira banyak membahas hal-hal yang unik yang belum pernah dibahas oleh praktisi supranatural lainnya. Di situ bisa Anda dengarkan sebagai apa? Ide bagi Anda sehingga Anda punya wawasan, punya gagasan baru, punya pemikiran yang baru yang tidak seperti biasanya. Oh, ternyata ada tuh hal-hal seperti ini. Oh, Mbak Wira sedang membahas ini, bisa saya coba. Oh, Mbak Wira sedang mengajukan pertanyaan kemudian memberikan penjelasan atas pertanyaan itu, wawasanku bertambah, aku bisa mencoba gitu. Jadi kalau Anda awam, nggak bisa komunikasi dengan kodam, minimal komunikasilah sama yang meritualkan kodam, yaitu adalah Mbah Wira. Jelas ya? Nah kemudian Mbah, aku tuh repot Mbah, nggak sempet aku itu dengerin YouTube-nya Mbah Wira. Maka Anda bisa membaca ya, barangkali Anda malu kalau mendengarkan edukasi yang ada di channel YouTube karena kedengaran suaranya. Anda bisa membaca edukasinya di Instagram ataupun di websitenya Mbah Wira, www.mbahwira.com. Itu banyak hal yang Mbah Wira ulas dan Mbah Wira tulis di situ sebagai bekal wawasan para pemahar semua. Jadi tidak gitu-gitu aja. Jadi Anda akan menambah wawasan. Jadi Anda akan menambah pengalaman. Dari mana? Dari pengalaman orang lain. Dari mana? Dari wawasan yang Mbak Wira miliki, yang Mbak Wira tulis ataupun Mbak Wira sampaikan di berbagai sosial media. Jadi komunikasi itu tetap berjalan dengan baik. Anda bisa cek status Mbak Wira, di situ ada banyak informasi. Anda bisa cek Instagram, Anda bisa cek YouTube. Mbak Wira yakin tidak ada praktisi lain yang dalam memberikan edukasi itu sebanter Mbak Wira, sekenceng Mbak Wira. Mbak Wira senantiasa update status dari berbagai sosial media. Karena memang itu Mbak Wira sediakan untuk Anda semua. Bagi mereka yang mencari ilmu, pasti akan menemukannya.
Namun bagi mereka yang masa bodoh, yang tidak merasa perlu dengan ilmu, yang merasa tidak sempat mencari ilmu, ya akhirnya nggak akan dapat ilmu. Gitu ya. Jadi ini semua Mbak Wira siapkan untuk Anda para pemahar, untuk ada para pendengar. Bayangin loh, pemahar azimat dari luar saja, dari praktisi luar saja, jujukannya itu ke Mbak Wira gitu loh. Mbah, saya mau tanya tentang ini. Coba buka channelnya Mbak Wira, ini linknya. Loh, gitu loh dukun lain itu. Lah kok ini pemahar sendiri malah nggak mau mendengarkan, kan aneh gitu loh. Itu loh ya. Jadi inilah yang ingin Mbak Wira sampaikan, bahwa carilah informasi itu sebanyak-banyaknya. Kalau Anda nggak bisa komunikasi langsung dengan kodam, Anda bisa bertanya kepada orang yang meritualkan si kodam itu. Dulu Mbak Wira ketika masih awam, masih belajar ya, bergabung di channel-channel supernatural mana-mana, itu Mbak Wira paling haus dengan ilmu. Banyak dari senior-senior itu yang sudah terbiasa melakukan komunikasi itu meditasi, kemudian dipanggil kodamnya, tanya sendiri ke kodamnya. Itu banyak. Tapi Mbak Wira kala itu sebagai yang awam ya, tanyanya kepada penjual, tanyanya kepada si seller, tanyanya kepada si peritual. Kodam ini gimana, kodam itu gimana, caranya afirmasi gimana, caranya offering gimana, caranya eksplorasi gimana, caranya perawatan gimana, caranya memperlakukan kodam gimana, kalau punya anak kecil supaya tidak kelas energi gimana. Itu tanya, semuanya tanyakan. Simak dari penjelasan-penjelasan yang ada gitu. Paham ya? Kita lanjut. Kemudian selama mendampingi klien nomor 7933, apakah ada pesan khusus? Pesan khususnya sudah Mbak Wira sampaikan, bahwa sering-seringlah memakai kodam, sering-seringlah mengeksplorasi kodam. Kodam jangan dianggurin. Eman sayang banget Anda memahar mahal-mahal kemudian tidak dipakai. Ya, Mbah saya ini bingung Mbah mau dipakai apa. Ya itu tadi, dalam kehidupan Anda sehari-hari itu kan banyak masalah. Gunakanlah untuk mengatasi masalah itu. Iringi dengan usaha nyata, tutup dengan doa. Ya insya Allah diberi kemudahan. Kita lanjut. Dalam wawancara tadi Mbak Wira menangkap memang kodam sering dianggurin, ya sering tidak dipakai. Jadi jangan ragu ya para pemahar semua, jangan ragu untuk menggunakan tenaga dan energi kodam ya dalam beragam tugas untuk mengeksplorasi beragam tuah, termasuk tuah yang aneh-aneh yang tidak tertulis di situ. Banyak kok pemahar-pemahar itu yang mencoba kodam itu untuk tuah yang aneh-aneh. Yang penting mau mencoba aja. Kalau mencoba saja sudah nggak mau, lah ini yang berat. Ya jadi cobalah untuk beragam tugas. Kemudian pesan untuk para pemahar semuanya, jangan ragu untuk komunikasi dengan Mbak Wira ya, langsung chat aja. Nomor WhatsApp-nya tetap tidak berubah ya, 085 33 0-nya 4 kali 442. Yaitu Anda chat kapanpun pasti akan Mbak Wira bales ya. Yang penting nggak telepon, karena Mbak Wira itu sering rekaman. Kalau telepon itu rekamannya keputus ya. Jadi jangan telepon, chat aja, pasti akan Mbak Wira bales. Kalau pertanyaan Anda rumit, pasti akan Mbak Wira bales via pesan suara. Kalau pertanyaan Anda berbobot, akan Mbak Wira bales via pesan suara plus Mbak Wira upload di YouTube sebagai edukasi untuk pemahar lainnya. Pasti seperti itu. Ya, jadi jangan ragu untuk selalu menyimak ya statusnya Mbak Wira, Instagram ya Mbak Wira, channel YouTube Mbak Wira, ataupun website di www.mbahwira.com ya, karena di sana ada banyak banget informasi, ada banyak banget ilmu. Silakan Anda bisa mengaksesnya kapanpun 24 jam los tanpa biaya apapun gitu ya. Itu tadi yang ingin Mbak Wira sampaikan untuk seluruh pendengar sekalian. Semoga memberikan manfaat. Ingat, di dalam channelnya Mbak Wira ada banyak sekali ilmu, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Sering-seringlah menyimak, sering-seringlah mendengarkan, sering-seringlah membaca. Insya Allah membawa dampak positif bagi Anda semua. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.